Halo semuanya, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 Agama Hindu dan Buddha sedang berada di Puragiri, Kertabuana, Wekabubak, dan saat ini kami sedang meneliti tentang bagaimana perspektif agama Hindu tentang lingkungan hidup. Shalom semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas topik yang sangat penting dalam perkembangan zaman saat ini, yaitu mengenai lingkungan hidup. Nah, berbicara mengenai lingkungan hidup, tentu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia yang hidup secara holistik. Kehidupan manusia sangat bergantung sekali pada alam, sehingga tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam itu bukan saja tanggung jawab satu orang, namun ini merupakan tanggung jawab banyak orang. Jika kita melihat kembali bahwa sekarang ini bencana alam terjadi di mana-mana, itu akan ada pertanyaan apa yang sedang terjadi, sehingga perlu kita melihat kembali bagaimana perspektif dari agama-agama memandang lingkungan hidup itu sendiri. Nah, pada saat ini kami sudah bersama-sama dengan Pak Ginting selaku tokoh agama di Pura Wekabubak, dan sebentar lagi kami akan berbincang-bincang terkait dengan lingkungan hidup dari perspektif agama hidup. Terkait konsep lingkungan hidup, kalau kami ya, dari sejarah agama Hindu itu, memang agama Hindu itu terlalu dekat dengan alam. Saya ambil kata terlalu, karena memang kami mengambil konsep alam. Itu agama Hindu. Kenapa alam? Karena kami itu punya yang bisa disebut tadi itu cerita karana. Jadi Hindu itu selalu dekat dengan alam. Contoh rumah ibadahnya saja pelaksanaan ajaran agama yang kami pakai itu adalah yang ada di alam, ya, yang ada di alam. Nah, contohnya kalau sering lihat itu janur, ya kan, buah-buahan dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kami punya tiga ajaran, namanya tiga karana. Satu, hubungan manusia dengan Tuhan. Terus yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Terus hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, tiga konsep ini harus seimbang. Tidaklah mungkin kita mengaku orang yang beragama hanya kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Ibadahnya bagus, doanya bagus, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara di agama lain juga tidak boleh. Akan tetapi kami itu diikat dalam satu kesatuan karena kami punya konsep namanya karma pala, itu berbuat pertama dengan alam. Nah, intinya kan alam. Nah, dengan alam, kalau di agama Hindu itu yang menghidupi roh manusia, hewan dan tumbuhan, termasuk alam, kami hitung sama. Ya, sama. Artinya nilainya sama. Tidak hanya manusia merasa yang paling utama, tidak. Tapi kami alam juga. Kenapa? Kalau Hindu itu konsepnya adalah kita tanam pohon. Ya, penting. Jadi terkait dengan itu sarana yang kami pakai, sebenarnya sarana yang kami pakai ini umum, ya kan? Bunga, air, buah, api. Kalau kami itu kan itu aja yang ini. Nah, sebenarnya persembahan yang kami buat itu hanya itu, intinya itu. Nah, akan tetapi pada saat berproses, kita manusia ini kan tahu mengucap syukur. Jadi kalau kita punya lebih, kita kasih lebih. Kalau kita sedikit, kita kasih sedikit. Nah, Hindu itu masih menganut konsep itu. Kenapa? Karena Hindu ini tua. Karena tuanya ini, kalau kita berpikir konsep manusia, berpikir intelektual manusia sekarang, pasti kata-kata, perbuatan atau yang terjadi dulu itu sekarang pasti kita bilang ketinggalan zaman dan kacau. Hindu ini masih menganut konsep yang terjadi pada zaman dulu.
Hindu itu diwahyukan itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, pada zaman 1500 sebelum Masehi belum ada internet, belum ada gedung-gedung yang mewah, ya kan? Belum ada sarana-sarana seperti sekarang. Nah, Hindu itu memakai konsep itu, sembahyangnya di alam. Nah, yang dipersembahkan yang ada di alam. Dulu orang-orang tuanya kami itu, yang bilang tadi buah itu kan, dulu tidak beli, yang ada di kebunnya. Nah, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini yang dikasih, ini persembahannya. Karena kami tidak punya uang, tidak pakai uang, hanya ada dulu bunga. Nah, bunga. Kalau anak-anak belajar ini filosofi tentang kehidupan atau tumbuhan, bunga itu kan melambang tubuh ikhlas. Nah, itu yang diterapkan Hindu sampai sekarang ini. Nah, jadi ketulusan kita untuk menyembah penciptanya kita itu masih pakai konsep yang dulu. Ya. Terus, kenapa di bawah pohon? Nah, Pak Guru sudah sampaikan tadi, saya sudah sampaikan bahwa yang menghidupi manusia, pohon, binatang itu kami anggap sama. Ya kan? Nah, bukan pohonnya yang disembah. Bodoh sekali lah orang itu sembah pohon. Memang orang Hindu tidak sekolah. Bodoh sekali lah orang Hindu sembah batu. Memang orang Hindu tidak tahu baca tulis. Tidak begitu. Nah, itu hanya sarana dan tempatnya saja. Pak Guru sudah sampaikan. Awal dulu itu nggak ada gedung pendidikan, nggak ada keram. Jadi di mana tempat rasanya aman, jadi situlah kita menjalankan ibadah agama. Nah, makanya di bawah pohon, di bawah gunung, di bawah batu. Nah, itu pasti kami pakai sampai sekarang konsepnya masih seperti itu. Sudah pasti itu, sudah pasti. Pendengar-pendengar itu sudah pasti. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, penerapannya pada manusia zaman sekarang ini susah. Ya, itu tidak. Saya lihat agama Kristen juga pasti ajarannya sangat kompleks, tapi itu tidak dijalankan semua. Itu kan tergantung diri yang masing-masing. Itu pasti ada lah, ya.